Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 24 November 2025, gereja memperingati Santo Andreas Tunglak, seorang imam dan martir bersama kawan-kawannya dari Vietnam. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kisah tentang persembahan janda miskin dalam kitab suci, dalam Injil khususnya, itu sudah sangat populer kita dengarkan. Apa yang bisa kita renungkan berangkat dari kutipan tentang persembahan janda miskin dibandingkan dengan persembahan janda kaya dalam Injil tadi? Maksud saya, persembahan orang-orang kaya dalam Injil tadi. Saudari-saudara, besar kecilnya nilai pemberian itu diukur bukan pertama-tama dari jumlahnya, dari banyaknya, melainkan sejauh mana orang berkorban untuk pemberian itu. Tuhan Yesus menilai persembahan 2 uang tembaga atau 2 peser tadi yang dipersembahkan oleh janda miskin lebih banyak dari persembahan orang-orang kaya. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya. Dari saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, cara pandang yang sama barangkali bisa kita gunakan untuk menilai pemberian, untuk menilai pelayanan kita dalam lingkungan gereja atau dalam hidup di tengah masyarakat, hidup bermasyarakat. Sejauh mana kadar pengabdian, sejauh mana kadar pengorbanan, sejauh mana kadar iman dan kasih yang tulus dari pemberian ataupun pelayanan yang kita lakukan. Meskipun sedikit jika dihitung dari jumlah atau kuantitas, pemberian dan pelayanan kita berharga di mata Tuhan apabila dilakukan dengan semangat kasih, yang itu berarti semangat berkorban, semangat memberi diri, bahkan segalanya. Maka mari kita memberi dengan tulus, bukan karena terpaksa atau karena mau dipuji, tapi karena benar-benar kita mau memberi dari segala kekurangan kita dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk memberi dengan penuh kasih, dengan semangat pengorbanan. Bukan soal besar kecilnya, bukan soal jumlah, tetapi soal pemberian atau pengorbanan dan kasih yang menyertai pemberian itu. Kuatkan kami agar sepanjang hari ini kami senantiasa boleh menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia, kelatuanan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.